Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Laksitonon Kinanti dengan NIM 21104112448 bersama teman-teman saya yakni Lailatul Karomah, Silatul Rumsiyah, Ilham Dwi Prasetya, Aulia Putri, Anul Yakin, dan Aulia Gusti Humairah. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang komponen dasar akuntansi dan pencatatan transaksi. Tidak lupa kami berterima kasih kepada Ibu Septi selaku dosen pengantar akuntansi atas waktu yang telah Ibu berikan. Baik, materi yang pertama akan disampaikan oleh saya yakni mengenai siklus akuntansi. Siklus akuntansi. Siklus akuntansi merupakan serangkaian kegiatan akuntansi yang dilakukan secara sistematis, dimulai dari pencatatan akuntansi sampai dengan penutupan pembukuan, atau dapat juga diartikan sebagai suatu proses penyediaan laporan keuangan perusahaan untuk suatu periode tertentu. Dalam kurun waktu tersebut, semua prinsip, kaidah, metode, hingga teknik-teknik dalam akuntansi digunakan untuk mencatat segala kegiatan akuntansi perusahaan. Secara rinci, kegiatan yang membentuk siklus akuntansi dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis transaksi perusahaan dan menyiapkan bukti pembukuan atau dokumen transaksi. Yang kedua, mencatat akun ke buku jurnal. Yang ketiga, memposting akun ke buku besar. Yang keempat, menyusun neraca saldo. Yang kelima, membuat jurnal penyesuaian jika ada. Yang keenam, menyusun neraca jalur atau kertas kerja jika diperlukan. Selanjutnya, menyusun laporan keuangan yang terdiri atas laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas atau modal, atau laporan laba ditahan, dan laporan neraca. Selanjutnya, membuat jurnal penutup dan neraca saldo penutup. Yang terakhir, membuat jurnal penyesuaian kembali atau jurnal balik. Selanjutnya yakni bukti transaksi. Bukti transaksi merupakan suatu dokumen yang menandai bahwa transaksi yang sah telah terjadi. Secara jelasnya, bukti transaksi merupakan bukti tertulis yang mencatat atau merekap segala kegiatan transaksi yang terjadi pada suatu perusahaan maupun sebuah bisnis. Bukti transaksi berperan penting dalam mencegah munculnya permasalahan di waktu yang akan datang. Akuntansi hanya mencatat objek yang timbul akibat adanya transaksi yang sah dalam akuntansi. Dalam akuntansi tidak ada transaksi yang sah tanpa bukti transaksi, sehingga bukti transaksi ini merupakan unsur yang sangat penting. Oleh karena itu, sebelum melakukan kegiatan dalam siklus akuntansi, terlebih dahulu dilakukan analisis terhadap bukti transaksi dan memastikan bahwa setiap transaksi memiliki bukti-bukti yang sah. Suatu transaksi tidak dapat dicatat begitu saja dalam catatan perusahaan. Macam-macam bukti transaksi. Yang pertama yakni nota kontan, nota kredit, nota debit, faktur, kwitansi, cek, bukti memorandum, biliat giro, rekening koran, bukti setoran bank, bukti kas masuk, dan yang terakhir bukti kas keluar. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Gusti Humairah dengan NIM 21104112447. Di sini saya akan menjelaskan persamaan dasar akuntansi. Prinsip dasar persamaan akuntansi menyatakan bahwa aset perusahaan harus banding dengan kewajiban atau utang dan ekuitas perusahaan. Dengan demikian, persamaan dasar akuntansi menunjukkan keseimbangan antara jumlah aset perusahaan dan jumlah kewajiban serta jumlah ekuitas. Rumus persamaan dasar akuntansi sebagai berikut. Jika kita mencari aset, maka kewajiban ditambah ekuitas. Jika kita mencari kewajiban, maka aset dikurangi ekuitas. Dan yang terakhir, jika kita mencari ekuitas, maka aset dikurangi kewajiban. Kita ambil contoh. Suatu perusahaan memiliki jumlah aset sebesar 1 juta rupiah dan jumlah kewajiban sebesar 500.000. Berapa jumlah modalnya? Nah, di sini kita jawab. Aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Nah, kita kan sudah tahu asetnya itu 1 juta. Jadi 1 juta sama dengan 500.000 ditambah ekuitas. Nah, kenapa kita tulis ekuitas? Karena ekuitasnya belum ketemu. Nah, kita cari ekuitasnya. Ekuitas sama dengan 1 juta dikurangi 500.000. Dan di sini hasilnya 500.000. Dengan demikian persamaan akuntansinya adalah
aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Aset kan kita sudah tahu kalau 1 juta, berarti 1 juta sama dengan 500.000 tambah 500.000. Jadi yang aset sama ekuitas itu sama, 1 juta. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Putra Gustianto, NIM 21101111252. Di sini saya akan menjelaskan tentang basis akuntansi, yang merupakan himpunan dari standar akuntansi yang menetapkan kapan dampak keuangan dari transaksi harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Basis akuntansi ini berhubungan dengan kapan pengukuran dilakukan. Basis akuntansi pada umumnya terdapat 2 macam. Yang pertama, basis kas, yang merupakan pengakuan dan pencatatan transaksi keuangan pada saat kas diterima dan dibayarkan. Dan yang kedua yaitu basis akrual, yang berarti mengakui dan mencatat transaksi atau kejadian keuangan pada saat terjadi atau saat perolehan. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang perlakuan akuntansi. Perlakuan akuntansi adalah aturan-aturan atau langkah-langkah yang dilakukan dalam proses akuntansi yang meliputi pengakuan, pencatatan, dan penyajian informasi keuangan dalam laporan keuangan. Pengakuan pendapatan diartikan sebagai pengukuran pendapatan dalam menentukan kapan melakukan pencatatan transaksi pendapatan untuk memberikan laporan keuangan kepada badan usaha yang melakukan operasionalnya. Pencatatan merupakan awal dari proses akuntansi. Hal ini perlu sangat diperhatikan karena akan mempengaruhi proses selanjutnya jika ada kesalahan dalam pencatatan. Pelaporan dalam laporan keuangan mendapatkan dalam laporan laba rugi yang dimana pendapatan menggambarkan bahwa pendapatan berasal dari kontrak yang diterima berdasarkan presentasi penyelesaian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan jurnal. Jurnal atau buku jurnal merupakan buku catatan kronologis terhadap transaksi atau peristiwa keuangan di suatu perusahaan. Jurnal merupakan catatan pertama setelah adanya bukti transaksi sebelum dilakukan pencatatan dalam buku besar, sehingga jurnal sering dikatakan sebagai catatan asli atau book of original and. Menjurnal atau journalizing adalah aktivitas meringkas dan mencatat transaksi perusahaan berdasarkan dokumen dasar secara kronologis beserta penjelasan yang diperlukan dalam jurnal. Selanjutnya yaitu fungsi jurnal, di mana fungsi jurnal ini terdiri dari 4 macam. Yang pertama yaitu fungsi pencatatan, yang artinya semua transaksi yang terjadi berdasarkan bukti dokumen yang ada harus dicatat. Yang kedua yaitu fungsi history, artinya transaksi yang terjadi harus dicatat sesuai urutan waktu atau juga disebut dengan kronologis. Yang ketiga yaitu fungsi analisa, artinya setiap transaksi yang dicatat dalam jurnal harus merupakan hasil analisa dari bukti-bukti transaksi sehingga jelas letak debit atau kredit, perkiraan beserta jumlahnya. Yang terakhir yaitu fungsi informatif, artinya jurnal ini dapat memberikan informasi atau pemberitahuan mengenai transaksi yang terjadi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sebelumnya terima kasih untuk rekan saya yang sudah menjelaskan materi sebelumnya, dan di sini saya akan menjelaskan tentang materi buku besar. Buku besar adalah buku besar akuntansi, merupakan suatu kumpulan akun-akun yang digunakan untuk meringkas sebuah transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Buku besar juga dapat diartikan sebagai salah satu dari tahapan catatan terakhir dalam akuntansi, book of final entry, yang menumpang ringkasan data yang sudah dikelompokkan atau diklasifikasikan yang berasal dari jurnal. Selanjutnya ada akun-akun buku besar seperti berikut.
Yang pertama ada akun real atau real account, dan yang kedua ada akun nominal atau nominal account. Dan saya di sini akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu akun real. Akun real adalah akun-akun yang terdapat di dalam neraca. Misalnya saja aktiva, hutang, kewajiban, dan modal. Dan akun nominal adalah suatu akun yang terdapat pada laporan laba rugi, misalnya saja pada akun pendapatan dan beban. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam buku besar. Buku besar umum general atau ledger. Buku besar umumnya yakni semua perkiraan yang saling berdiri sendiri dan ada dalam suatu periode tertentu seperti pada piutang dan persediaan utang. Dan yang kedua ada buku besar pembantu. Buku besar pembantu seringkali disebut juga dengan istilah buku tambahan, yang di dalamnya terdapat sekelompok rekening yang khusus untuk dapat mencatat piutang usaha dan utang usaha secara detail. Baik, itu tadi yang hanya saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian dari neraca saldo. Neraca saldo adalah suatu laporan yang memuat daftar akun beserta saldo-saldonya, baik itu akun yang bersaldo debit maupun yang bersaldo kredit. Dengan neraca saldo ini, kita akan lebih mudah mengetahui susunan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban beserta saldonya masing-masing. Selanjutnya saya menjelaskan tentang membuat neraca saldo. Terdapat dua metode umum dalam membuat neraca saldo. Yang pertama total method dan yang kedua balance method. Pertama saya akan menjelaskan tentang total method. Sisi debit dan sisi kredit dari akun buku besar dipindahkan. Total sisi debit ditempatkan di kolom debit. Begitu juga dengan kredit. Jumlah kolom kredit dan debit dari akun buku besar dipindahkan ke neraca saldo. Keduanya harus sama jumlahnya. Selanjutnya balance method. Balance method hanya saldo semua akun transaksi buku besar yang ditampilkan. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.